Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Vera Nurhardianti, NIM 21201112, Diah Ayu Wulandari, NIM 21201114, dan Munazilah Nur, NIM 21201120. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang asumsi dan kebenaran filsafat idealisme. Selamat mendengarkan. Kata idealisme semakin populer setelah digunakan oleh Immanuel Kant yang menyebut teori pengetahuannya sebagai idealisme kritis atau idealisme transendental. Filsafat idealisme adalah sistem filsafat yang menekankan pentingnya keunggulan pikiran, roh atau jiwa daripada hal-hal yang bersifat kebenaran atau material. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Siapa ilmuwan muslim yang menganut paham aliran idealisme? Bagaimana pandangan Mbak Vera Nurhardianti tentang ilmuwan tersebut? Silahkan dijawab. Baik, Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah, bertepatan dengan 1059 Masehi di Ghazala, suatu kota kecil yang terletak di Tusia, wilayah Khorasan, Persia. Kelahiran Al-Ghazali berada dalam periode kedua kekhalifahan Bani Abbas. Al-Ghazali adalah penganut paham idealisme. Al-Ghazali termasuk ke dalam kelompok sufistik yang banyak menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan, karena pendidikanlah yang banyak menentukan corak kehidupan suatu bangsa dan pemikirannya. Dalam masalah pendidikan, Ghazali lebih cenderung berpaham empirisme. Hal ini antara lain disebabkan karena ia sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik. Menurutnya, seorang anak tergantung kepada orang tua dan anaknya yang mendidiknya. Hati seorang anak itu bersih, murni, laksana permata yang amat berharga, sederhana dan bersih dari gambaran apapun. Hal ini sejalan dengan pesan Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan bersih, kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi penganut Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Baik, terima kasih pada Mbak Vera Nurhardianti atas jawaban yang diberikan. Baik, lanjut dengan pertanyaan kedua, yaitu mengapa ajaran idealisme menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Bagaimana pendapat Mbak Munazilah Nur tentang hal tersebut? Silakan dijawab. Baik, pengetahuan merupakan proses mental atau proses psikologis yang bersifat subjektif. Pengetahuan bagi seorang idealis hanya merupakan gambaran subjektif dan bukan gambaran objektif tentang realitas. Subjektif dipandang sebagai sesuatu yang mengetahui, yaitu dari orang yang membuat gambar tersebut. Pengetahuan menurut teori ini tidak menggambarkan hakikat kebenaran. Yang diberikan pengetahuan hanyalah gambaran untuk mendapatkan orang yang mengetahui. Baik, lanjut dengan pertanyaan ketiga. Apa yang Anda ketahui tentang idealisme subjektif dan idealisme objektif? Bagaimana pendapat Mbak Diah Ayu Wulandari tentang hal tersebut? Coba uraikan secara singkat. Baik, idealis subjektif menyatakan bahwa akal dan persepsi-persepsinya atau ide-idenya merupakan segala yang ada. Objek pengalaman bukan benda material. Objek pengalaman adalah persepsi. Benda-benda seperti bangunan dan pohon-pohonan itu ada, tetapi hanya ada dalam akal yang mempersepsikannya. Selanjutnya, idealisme objektif. Banyak filosof idealis dari Plato melalui Hegel sampai filsafat masa kini menolak subjektivisme yang ekstrim atau mentalisme, dan menolak juga pandangan bahwa dunia luar itu adalah buatan-buatan manusia.
Mereka berpendapat bahwa peraturan dan bentuk dunia, begitu juga pengetahuan, adalah ditentukan oleh watak dunia sendiri. Filsuf idealis yang pertama kali dikenal adalah Plato. Ia membagi dunia dalam dua bagian. Yang pertama, dunia persepsi, dunia penglihatan, suara, dan benda-benda individual. Dunia yang konkret ini adalah temporal dan rusak dan bukan dunia sesungguhnya, melainkan sebagai bayangan atau penampakan saja. Kedua, terdapat alam di atas alam benda, yaitu alam konsep, idea, universal atau esensi yang abadi. Demikian selesai sudah diskusi kali ini mengenai asumsi dan kebenaran filsafat idealisme. Saya dan kawan-kawan pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.